Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Nurlali Anggraini, mahasiswi Universitas Surya Dharma, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen kelas F, reguler sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan produk, tugas dari mata kuliah pemasaran jasa. Yang pertama ada definisi pengembangan produk menurut Kotler dan Armstrong tahun 1996 mengatakan bahwa pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Selanjutnya ada tahap-tahap pengembangan produk baru. Yang pertama ada idea generation atau pemunculan gagasan. Yang kedua ada idea screening atau penyaringan gagasan. Yang ketiga ada concept development and testing, pengembangan dan pengujian konsep. Yang keempat ada marketing strategi development atau pengembangan strategi pemasaran. Yang kelima ada business analysis atau analisis bisnis. Yang keenam ada product development atau pengembangan produk. Yang ketujuh ada tes marketing atau pengujian pasar. Dan yang terakhir yang kedelapan ada commercialization atau komersialisasi. Selanjutnya ada tujuan pengembangan produk menurut Bukhari Alma. Tujuan pengembangan produk adalah yang pertama untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas, yang kedua untuk menambah omset penjualan, yang ketiga untuk memenangkan persaingan untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi, yang kelima untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, dan yang keenam untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan, yang ketujuh untuk mencegah kebosanan konsumen, dan yang kedelapan untuk menyederhanakan produk atau pembungkus. Selanjutnya ada dua faktor, yaitu faktor pendorong keberhasilan produk baru dan faktor penghambat pengembangan produk baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong keberhasilan produk baru terlebih dahulu. Yang pertama itu ada financial goals, yang kedua ada sales dan market share growth, yang ketiga ada competitive action, dan yang keempat ada life cycle. Yang kelima ada teknologi, yang keenam ada regulation, yang ketujuh ada material cost and availability, dan yang keempat ada invention. Selanjutnya, faktor penghambat pengembangan produk baru. Yang pertama itu ada kekurangan ide, yang kedua pasar yang terbagi-bagi, yang ketiga kendala sosial dan pemerintahan, yang keempat mahalnya proses pengembangan produk baru, yang kelima kekurangan modal, yang keenam waktu pengembangan yang lebih cepat, dan yang terakhir yang ketujuh siklus hidup produk yang lebih pendek. Selanjutnya ada diversifikasi produk, yaitu konsep diversifikasi produk menurut Kotler 2001 merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja bisnis yang ada dengan jalan mengidentifikasi peluang untuk menambah bisnis menarik yang tidak berkaitan dengan bisnis perusahaan saat ini. Terus ada diversifikasi produk menurut Effendi tahun 1996 adalah upaya yang dilakukan perusahaan atau produsen atau pengusaha untuk mengusahakan atau memasarkan beberapa produk yang sejenis dengan produk yang sudah dipasarkan sebelumnya. Selanjutnya ada diversifikasi produk. Diversifikasi produk didefinisikan sebagai suatu perluasan
pemilihan barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan dengan jalan menambah produk baru atau jasa ataupun memperbaiki tipe, warna, mode maksimal. Mode, ukuran, atau jenis dari produk yang sudah ada dalam rangka memperoleh laba maksimal. Selanjutnya, diversifikasi produk menurut Tejiptono 2001 adalah upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar yang baru, atau keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Diversifikasi produk merupakan jalan atau strategi dalam perusahaan yang berkaitan dengan produknya, dengan cara menambah jenis produknya atau melakukan penganekaragaman untuk memperluas pangsa pasar sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, diversifikasi adalah strategi yang paling beresiko karena perusahaan tidak membangun suatu yang berdasarkan kekuatan yang sudah dimiliki. Sebagai contoh, ada sebuah perusahaan jasa transportasi masuk ke bisnis jasa pengelolaan jalan tol. Umumnya, pasar baru ini dilakukan oleh perusahaan yang sudah mencapai fase kematangan sebagai satu-satunya cara untuk lebih mengembangkan diri. Selanjutnya ada strategi diversifikasi produk. Terdapat 4 kombinasi produk atau pasar dalam matriks Ansoff yang menghasilkan 4 pilihan strategi. Ada produk yang ada dan produk yang baru, pasar yang ada dan pasar yang baru. Untuk pasar yang ada, produk yang baru dan pasar yang ada itu pengembangan produk, sedangkan produk yang ada adalah penetrasi pasar. Selanjutnya ada pasar baru, pengembangan pasar. Untuk pasar baru, produk barunya diversifikasi. Strategi penetrasi pasar merupakan suatu strategi pertumbuhan bisnis yang berfokus pada penjualan produk yang sudah ada ke pasar yang ada. Penetrasi pasar merupakan upaya mengelola potensi produk lama untuk dikembangkan di pasar lama karena bisa jadi masih banyak yang bisa digarap. Selanjutnya, langkah-langkah strategi penetrasi pasar. Yang pertama, mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar produk pada saat ini. Penjelasannya ini dapat dicapai dengan kombinasi strategi harga kompetitif, iklan, promosi, penjualan, dan sumber daya mungkin didedikasikan untuk menjual pribadi. Yang kedua ada menrestrukturisasi pasar yang matang dengan mengusir pesaing. Penjelasannya ini memerlukan promosi yang lebih agresif, didukung oleh strategi harga yang dirancang untuk membuat pasar menjadi menarik bagi kompetitor. Yang ketiga, meningkatkan volume penggunaan oleh pelanggan yang sudah ada dengan membangun loyalitas pelanggan akan meningkatkan volume penggunaan pelanggan lama. Selanjutnya ada strategi pengembangan pasar, merupakan langkah diversifikasi bisnis dengan menggunakan produk yang sudah ada ke pasar baru. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Ada geografis pasar baru, dimensi produk baru atau kemasan baru, jalur distribusi baru, kebijakan harga yang berbeda-beda untuk menarik pelanggan yang berbeda atau menciptakan segmen pasar yang baru. Selanjutnya ada strategi diversifikasi. Merupakan strategi pertumbuhan di mana sebuah produk baru dilepaskan ke pasar baru. Selanjutnya memiliki resiko yang cukup besar karena bisnis bergerak ke pasar yang belum diketahui. Selanjutnya pelaku bisnis memiliki pengalaman sedikit atau bahkan tidak ada pada bidang usaha yang baru. Perlu pertimbangan dan pemikiran yang matang untuk mengadopsi strategi ini.
Untuk mengembangkannya harus memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang diharapkan untuk memperoleh hasil dari strategi dan penilaian yang jujur tentang berbagai risiko. Selanjutnya, pengembangan pasar lama dan baru. Existing market, pengembangan pasar lama merefleksikan segmen di mana produk kita sudah digunakan. Existing new market atau ditujukan untuk menjelaskan segmen baru atau belum digarap. Selanjutnya, untuk memperoleh informasi tentang kekuatan atau kelemahan produk kita di sebuah segmen, atau sampai di mana penetrasi sudah dilakukan, harus terus dilakukan. Selanjutnya, kapan strategi diversifikasi diterapkan? Untuk mempertahankan penjualan atau bila produk dan target pasar sudah tidak sesuai. Yang kedua, untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan di mana industri perusahaan sudah mengalami pertumbuhan yang menurun atau sudah mencapai tahap kedewasaan. Yang ketiga, ada peluang untuk melakukan ekspansi usaha ke dalam pasar dan jenis produk yang baru dapat meningkatkan pendapatan atau sumbangan laba. Sekian penjelasan dari saya tentang strategi pengembangan produk. Terima kasih.